Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihan untuk datang ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat maghrib secara berjamaah insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kaum muslimin yang senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesempatan pada malam hari ini kami mengangkat suatu materi taklim dengan judul keutamaan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan sahabat yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, salah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ahabbil amali ila Allah jalla wa ala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Salat adalah merupakan amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan pensyariatannya di atas langit ketujuh, yang artinya tidak ditetapkan di atas permukaan bumi ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lain jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit yang ketujuh yaitu Sidratul Muntaha, hanya untuk mendapatkan pensyariatan salat 5 waktu bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Yang lebih familiar di telinga kita atau yang lebih kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kebetulan pada malam hari ini kita masih berada pada bulan Rajab, di mana pada bulan ini ada beberapa ulama yang memberikan pandangan bahwa terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah terjadi di bulan Rajab. Namun tidak sedikit di antara ulama juga yang memberikan waktu yang berbeda. Akan tetapi kita mencoba saja mengangkat peristiwa ini sebagai jalan syariat 5 waktu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditemani malaikat Jibril alaihissalam dengan mengendarai hewan tunggangan yang tidak nampak oleh mata manusia biasa.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia bisa menyaksikan dengan sempurna hewan tunggangan tersebut yang diberi nama yaitu Burak. Perjalanan pada malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang berada di negeri Palestina, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setibanya beliau di Masjidil Aqsa, maka ia mengikat hewan tunggangan ini di salah satu pintu-pintu Masjidil Aqsa. Lalu beliau turun untuk menunaikan salat, yang mana pada waktu itu beliau mengimami para nabi. Setelah beliau sudah menunaikan salatnya bersama para nabi, maka Nabiullah Muhammad SAW bersama Jibril alaihissalam melakukan perjalanan yang disebut Mi'raj, perjalanan dari langit, dari bumi menuju langit ketujuh Sidratul Muntaha. Maka ketika Nabi SAW bersama Jibril alaihissalam masuk pada langit dunia, maka beliau memohon izin kepada malaikat penjaga langit. Ketika beliau diberikan izin untuk masuk, maka Rasulullah SAW mendapati Nabi Adam alaihissalam sebagaimana kita kenal adalah bapaknya manusia, yang mana Nabi SAW melihat ada sekumpulan orang yang mati, roh-roh orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala berada di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam, dan roh-roh orang yang mati dalam keburukan berada di sisi kiri Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi SAW mendatangi Adam alaihissalam dan menyampaikan salamnya, dan Adam alaihissalam menjawab salam tersebut dan menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan menetapkan kenabian Muhammad SAW. Lalu berikutnya beranjaklah Nabi SAW bersama Jibril masuk ke langit yang kedua. Beliau kembali ketemu dengan Nabi Yahya dan Isa bin Maryam alaihissalam. Pada langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi keempat, pada langit yang keempat, Nabi kembali berjumpa dengan Nabi yang bernama Nabi Idris alaihissalam. Sampai ke langit kelima, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kelima Nabi ini, Nabi SAW menyampaikan salam kepadanya, dan salam itu pun terjawab oleh para Nabi dan menyambut kedatangan Rasulullah SAW serta mengukuhkan, menetapkan kenabian Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW bersama Jibril alaihissalam melanjutkan perjalanan dari langit yang kelima, beranjak naik ke langit yang keenam. Di langit keenam, Rasulullah SAW mendapati Musa alaihissalam. Lalu Nabi SAW menyampaikan salam kepada Musa, dan Musa pun menyambut salam itu dan menyambut kedatangan beliau dan menetapkan kenabian beliau. Ketika Rasulullah SAW ingin beranjak dari hadapan Musa alaihissalam, tiba-tiba Musa menangis, meneteskan air matanya. Lalu berbaliklah Nabi SAW dan berkata, apa yang membuatmu sehingga engkau bersedih, engkau meneteskan air mata, engkau menangis, wahai Musa? Maka Musa menyampaikan bahwa sungguh telah ada seorang pemuda yang diutus setelahku, yang mana beliau masuk surga bersama umat yang begitu banyak, lebih banyak umatnya daripadaku masuk surga. Inilah membuatku bersedih. Maka ketika mendapatkan jawaban seperti itu, maka Muhammad SAW meninggalkan Musa dan beranjak naik ke langit yang ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Ternyata di Sidratul Muntaha beliau mendapati Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kembali lagi Muhammad SAW menyampaikan salam, dan salam itu terjawab oleh Ibrahim alaihissalam dan menyambut kedatangan Rasulullah dan menetapkan kenabian Muhammad SAW. Lanjut Nabi
naik kepada Sidratul Muntaha. Setelah di Sidratul Muntaha, maka Nabi pun kembali naik ke Baitul Ma'mur. Lalu setelah di Baitul Ma'mur, maka Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari menyebutkan bahwa jarak Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan itu berjarak hanya 2 ujung. Artinya berjarak dengan 2 ujung busur. Bahkan dalam riwayat yang menyebutkan lebih dekat dari itu. Kita bisa bayangkan jamaah Allah Subhanahu wa taala, ujung busur itu, satu ujung busur panjangnya bagaimana? Nah, sementara jarak dengan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan hanya berjarak 2 ujung busur jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada umatnya, kepada hambanya. Beliau mewahyukan yaitu kewajiban pensyariatan tentang salat 50 kali. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban salat 50 kali dalam sehari semalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan meninggalkan tempat itu turun ke bumi. Akan tetapi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau mewajibkan kepadaku dan umatku yaitu salat 50 kali sehari semalam. Maka Musa mengatakan, wahai Muhammad, kembalilah bertemu dengan Rabbmu, mintalah keringanan karena sungguh ini akan memberatkan umatmu. Maka ketika mendengarkan Musa seperti itu, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam melirik Jibril alaihissalam, dan Jibril memberikan isyarat dan mengatakan, kalau itu yang kuhendaki, silakan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit yang ke-6 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta diringankan, dikurangi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa menerima apa permintaan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga salat kewajiban 50 kali sehari semalam dikurangi Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban 40 kali waktu dalam sehari semalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi. Tiba-tiba di langit ke-6 kembali Musa alaihissalam bertanya, wahai Muhammad, keringan apa yang Allah berikan kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah telah mengurangi 10 kali waktu kewajiban salat kepadaku, kepada umatku. Maka apa kata Musa alaihissalam? Wahai Muhammad, kembalilah engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala karena sungguh salat 40 waktu ini masih sangat memberatkan umatmu. Maka lagi-lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali naik lagi ke atas langit ke-7 menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk diringankan lagi dari salat 40 kali dalam sehari semalam. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana memberikan pengurangan terus, dan ini terjadi beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mondar-mandir dari langit ke-6 naik ke langit ke-7 menghadap Allah, menghadap Musa alaihissalam, sehingga terjadilah keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang salat 5 waktu sehari semalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun lagi menuju langit bumi. Akan tetapi di langit ke-6 kembali Musa alaihissalam bertanya kepadanya, ya Rasulullah, sekarang apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala tentang salat, berapa jumlahnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah Allah tetapkan kepadaku tentang persyariatan salat 5 waktu sehari semalam kepadaku dan kepada umatku. Akan tetapi Musa kembali berkata, ini sungguh masih memberatkan umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata
Nabi SAW bahwa sungguh aku telah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kewajiban 5 waktu ini aku telah ridho, aku telah terima. Musa alaihissalam. Tidak lama berselang terdengar seruan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku tetapkan persyaratan salat 5 waktu dan aku ringankan pada hambaku. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, pensyariatan salat 5 waktu ini bagi Musa alaihissalam masih memberatkan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa sungguh aku ringankan kepada hambaku, maka salat 5 waktu ini terasa ringan bagi kita jemaah Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika salat 5 waktu ini telah ditetapkan, telah disepakati, Nabi SAW dengan sudah ridho dengan ketetapan salat 5 waktu, maka beliau kembali ke bumi bersama Jibril alaihissalam. Akan tetapi perjalanan beliau menuju ke bumi mengalami ada beberapa peristiwa yang beliau dapati. Yang pertama, beliau mendapati malaikat Malik, malaikat yang tidak pernah senyum, malaikat yang tidak ada setitik kecerahan kebahagiaan di dalam mukanya, hanya keseraman yang beliau tampilkan. Ini adalah malaikat penjaga neraka. Kemudian Nabi SAW mendapati ada orang yang bibirnya seperti bibir unta. Lalu Nabi SAW bertanya, ternyata apa yang terjadi? Ternyata orang yang merampas hak-hak anak yatim, memakan harta anak yatim, maka di kemudian hari dia akan memiliki bibir sebagaimana bibirnya unta jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengambil sepotong api dari neraka menggunakan bibirnya. Lalu api itu keluar dari lubang duburnya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini gambaran bagi orang yang senantiasa merampas hak-hak orang anak yatim. Lalu Nabi juga SAW mendapati ada sekelompok orang yang telah duduk tidak bisa bergerak, disebabkan karena perutnya yang begitu besar. Maka dijelaskan kepada Nabi SAW bahwa orang yang perut besar ini yang tidak bisa beranjak dari tempat duduknya adalah orang-orang yang memakan hasil riba. Perjalanan Nabi SAW, beliau mendapati begitu banyak wanita-wanita yang bergelantungan payudaranya. Dijelaskan bahwa wanita-wanita ini adalah wanita yang masuk ke tempat-tempat yang bukan mahramnya. Lalu beliau juga mendapati ada wanita yang mengambil daging-daging busuk dan daging-daging baik yang ditinggalkan. Itu adalah wanita-wanita pesina waktu hidupnya. Peristiwa ini terjadi ketika perjalanan Mi'raj Nabi dari langit ke-7 menuju langit dunia. Maka ketika Nabi SAW tiba kembali di Masjidil Aqsa, maka ia kembali menunggangi hewan tunggangan tersebut menuju Masjidil Haram kota Mekah. Di tengah perjalanan Isra tersebut, sekembalinya menerima wahyu, maka ia mendapati sekumpulan kafilah dari kota Mekah pulang pergi. Bahkan Nabi SAW menyaksikan ada seekor unta yang terlepas dari rombongan kafilah tersebut. Bahkan Nabi SAW menyempatkan diri untuk singgah meminum pembekalan air dari kafilah yang sedang tertidur. Maka ketika Nabi SAW tiba di kota Mekah, maka keesok harinya Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa mulia ini. Akan tetapi penduduk kafir Quraisy, penduduk kota Mekah, bahkan orang-orang yang tadinya sudah beriman kepada Allah, goyah keimanannya menjadi orang-orang yang munafik, karena ia tidak mempercayai bagaimana mungkin orang bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu tidak cukup 1 malam jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk di akalnya. Akan tetapi keluar sahabat yang bernama Abu Bakar yang meyakini orang yang pertama membenarkan pernyataan Isra Nabi SAW, perjalanan Mi'raj Nabi SAW adalah Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi Allah Muhammad SAW. Maka beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan perkataan Nabi SAW. Di tengah-tengah orang yang banyak mengejek, mengolok-olok Nabi dengan perkataan seperti itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka kembali kita dari judul kita tentang keutamaan sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam suatu hadis kata Nabi SAW, as-sholatun nur, sholat itu adalah cahaya, kata Nabi. Jikalau seseorang tidak menunaikan amalan ini, maka hidupnya, hatinya, dunia dan akhiratnya semuanya akan gelap, karena ia tidak menunaikan amalan ini. Jikalau seseorang membutuhkan cahaya di alam kuburnya, maka sungguh ia tidak akan mendapatkannya, karena kata Nabi, as-salatun nur, salat itu adalah cahaya. Lalu seorang ulama bernama Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan gambaran tentang hadis Nabi seperti ini, as-salatun nur, salat itu adalah cahaya. Syekh Utsaimin memberikan gambaran bahwa kuburan itu adalah kegelapan. Orang yang berada dalam kubur tidak akan mendapatkan cahaya, baik sinaran bulan, terlebih-lebih lagi sinaran matahari. Dia tidak akan mendapatkan sama sekali sinaran, terkecuali orang-orang yang senantiasa, kata Syekh Utsaimin, menjaga solat-solatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuburnya akan terang benderang dengan amalan solat tersebut. Jemaah dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala, saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seluruh umatnya, seluruh hambanya tanpa terkecuali, mulai dari manusia pertama hingga kepada manusia akhir zaman. Dalam Quran surah Ibrahim kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min surriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikan aku dan keturunanku adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan salat. Ya Rabb, kami terimalah doaku. Ini doa Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa beliau menjaga salat dengan keturunannya. Ini Quran surat Ibrahim ayat ke-40. Kemudian Ismail alaihissalam Allah sebutkan dalam Quran surah Maryam ayat yang ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiya. Dan dia Ismail, kata Allah, senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia Ismail diridhoi di sisi Rabbnya. Kembali lagi ada kata sholat jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya Ismail juga senantiasa menjaga sholatnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang bergelar sebagai Kalimullah, Nabi yang dapat berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara apapun. Sampai-sampai Musa alaihissalam sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar berkomunikasi bukan saja melalui suara, akan tetapi bisa berkomunikasi melalui tatap muka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan Musa alaihissalam, akan tetapi baru secercah cahaya, hanya sedikit cahaya yang nampak di hadapan Musa alaihissalam, menjadikan Musa alaihissalam terkapar tidak sadarkan diri. Ketika beliau siuman, maka ia memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, kata Allah, dan tidak ada yang berhak engkau ibadahi terkecuali aku, dan dirikan salat dengan mengingatku. Inilah jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala pertanda bahwa betapa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan amalan ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Bahkan ada satu nabi yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya dapat menunaikan amalan ini di dalam kuburnya, yakni beliau adalah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam suatu riwayat digambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lututnya, tumitnya, jari-jari kakinya mengalami pembengkakan. Itu disebabkan karena Nabi SAW tidak pernah sholat di bawah 50 rakaat dalam sehari semalam. Ini dalam keadaan beliau berdiam. Tidak pernah di bawah 50 rakaat sehari semalam beliau sholat. Lalu beliau juga membaca surah-surah bukan surah seperti kita. Bahkan ada riwayat menyebutkan Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah, ditambah lagi
Surah setelahnya surah Ali Imran. Ini sampai beliau baru sujud. Saking lamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Nabi SAW menempatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Maka jikalau kita ingin mendapatkan kenikmatan solat, maka tempatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Maka kita akan menempati, kita akan merasakan betapa nikmat solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak ingin berpisah begitu cepat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menjadikan cinta kepada Allah di atas segalanya. Cuma di belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menghindar atau lalai dari solat-solat kita. Kalau ada yang punya anggapan bahwa saya lalai meninggalkan solatku disebabkan karena kesibukanku untuk bekerja, bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh membangun kapal besar di atas pegunungan, dia pun tetap menjaga solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita beralasan bahwa begitu banyak hartaku yang membuatku semakin susah untuk menunaikan ibadah solat di hadapan Allah, bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah berikan rezeki yang begitu banyak, akan tetapi senantiasa ia tetap menjaga solat-solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya alasan bahwa saya ini orang yang sakit-sakitan, maka solatku terkadang iya terkadang tidak. Bagaimana dengan Nabi Yakub yang Allah uji dengan penyakit sampai belatung-belatung berjatuhan dari badannya, dia pun tidak pernah lalai dari solatnya jalla Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tinggalkan atau lalai dari solat kita, karena solat adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah di Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata bahwa jikalau orang lalai dari solatnya, maka dosanya lebih besar daripada dosa merampas hak orang. Jikalau orang meninggalkan solatnya, kata Ibnu Qayyim, maka dosanya lebih besar dari dosa orang yang membunuh jiwa seseorang tanpa syariat, yang tidak dibenarkan syariat. Maka jangan sekali-kali jamaah Allah Subhanahu wa taala lalai dari solat-solat kita, terlebih lagi meninggalkan solat tersebut, karena boleh jadi kita dikatakan kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, bainal kufri wal iman tarkus shalah. Batas seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan solatnya. Maka ketika kita meninggalkan solat-solat kita, maka kita dihukumi kufur di sisi Allah, kita dihukumi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matinya orang seperti ini tidak lain tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah min salik. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, urgensi salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasai, kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi, amalan yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah solat. Jika solat seseorang baik, maka bahagia dan tenanglah dia. Akan tetapi jika solat seorang rusak, maka rugi dan sengsara dia. Ini perkataan Nabi SAW. Kalau kita rajin bersedekah, rajin berinfak, membantu seseorang, kita jaga amal ibadah membantu seseorang, tapi kondisi kita tidak menjaga solat kita, maka ibadah amal-amal yang kita lakukan tidak akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, as-salatu miftahul likulli khair. Salat itu merupakan kunci dari segala kebaikan. Maka jikalau kita ingin melakukan kebaikan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga salat-salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rabi'ah ibnu Ka'ab, salah satu sahabat Nabi yang fakir, yang kadang hari ini makan, besok lusa belum tentu makan, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika di mana kebiasaan Rabi'ah ibnu Ka'ab, ketika menjelang tidurnya, ia senantiasa datang di hadapan pintu Nabi SAW, senantiasa beliau membacakan 3 qul sebelum tidurnya. Maka Nabi SAW menghampiri sahabat ini dan berkata, wahai Rabi'ah,
apa yang engkau harapkan dariku agar aku bermunajat kepada Allah, sekiranya Allah mengabulkan keinginanmu. Apa yang terjadi jemaah Allah Subhanahu wa taala? Rabi'ah yang kehidupannya fakir, yang kalau hari ini makan besok belum tentu. Kalau mungkin hal ini terjadi bagi kita, mungkin kita akan minta supaya diberikan rezeki yang berlimpah. Akan tetapi apa permintaan Rabi'ah bin Ka'ab? Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan agar bisa bersama Nabi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat ini, "Wahai Rabi'ah, perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sujud bersama orang-orang yang sujud dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ruku, sujud dan beribadah serta lakukan kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jaga salat-salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari salat adalah merupakan penggugur dosa-dosa kita. Bagi siapa yang senantiasa menjaga mengikat hatinya dengan amalan ini, maka niscaya ia akan dibersihkan dosanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut kalian, jikalau di antara kalian ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, lalu kalian mandi di dalamnya sebanyak 5 kali dalam sehari, masih adakah kira-kira kotoran yang tersisa? Lalu kata sahabat, la yubqi min darni sa'a, tidak akan mungkin ada kotoran yang tersisa ya Rasulullah. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalika mislu salawati hamsi yamhullahu bihil khataya. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, kata Nabi, dengannya akan menghapus, menggugur dosa-dosa orang yang senantiasa menjaga salat-salatnya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa jaga salat-salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lalaikan salat kita, karena begitu kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendekatkan dirinya kepada kita. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada satu gambaran bahwa dari Imam Ahmad menyampaikan suatu hadis bahwa gambaran kehidupan akhirat dengan dunia. Satu hari akhirat beliau gambarkan 50.000 tahun dunia. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, walaupun dengan hari yang 50.000 tahun itu di akhirat, 50.000 tahun di dunia dengan satu hari di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada orang-orang yang menjaga salatnya, bagi dia lebih ringan daripada orang yang menunaikan salat fardunya ketika hidupnya di dunia. Subhanallah. Jadi kehidupan perbandingan dunia dan akhirat, satu hari di akhirat ada 50.000 tahun di dunia. Akan tetapi itu tidak terasa berat bagi orang yang senantiasa menjaga salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, ringannya lebih ringan ketika kita menunaikan salat fardu ketika hidupnya di dunia ketimbang satu harinya di akhirat. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, demikian. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya buat kita semua, lebih khusus bagi diri kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau ada kesalahan, itu mutlak datangnya dari kami. Kalau ada kebenaran, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.